Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apa itu magnet rezeki. Pasti orang bertanya-tanya, kok menggunakan magnet? Kok enggak rezeki saja? Ya tentu ada maksud dan tujuan. Magnet itu menarik rezeki, itu rezeki, jadi menarik rezeki. Jadi seumpama kita menjadi magnet, rezeki itu mengejar kita. Ini dasarnya di Al-Quran, ya, surat Ali Imran ayat 37. Yaitu saya singkat saja ceritanya, nanti dipelajari sambil dibuka-buka Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 37. Di sini dikasih kotak-kotak merah ini sesuatu yang ajaib, ya. Nah, apa enggak ajaib? Seorang Siti Maryam yang bukan nabi dan bukan rasul. Siti Maryam itu Al-Kisah, yaitu keponakan Nabi Zakaria, ya. Nah, oleh ayahnya dititipkan sama Nabi Zakaria. Di Nabi Zakaria, Siti Maryam rawat dengan baik, karena Nabi Zakaria belum punya anak, maka Siti Maryam dirawat oleh beliau. Nah, Siti Maryam ini tidak pernah keluar-keluar kayak anak zaman sekarang. Siti Maryam ada di kamar. Suatu hari Nabi Zakaria menengok di kamarnya, loh kok ada buah-buahan. Nabi Zakaria bertanya, ini dari mana? Jawab Maryam, ini dari Allah, kan begitu. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, sungguh kaget gitu loh. Kan Maryam itu kan tidak kerja. Maryam hanya diam saja di mihrab atau di kamar. Tapi Allah kirim rezeki. Di sini disebutkan, ya, qalat, apa kata Maryam, huwa, buah-buahan ini min indillah, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Maksudnya perhitungan itu ya tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa bisnis, tanpa investasi, tanpa bangun kos-kosan. Nah, itu namanya tanpa perhitungan. Ini keajaiban pertama. Ternyata Nabi Zakaria belajar dari keajaiban Siti Maryam, ya. Apa yang terjadi pada Siti Maryam menjadi inspirasi bagi Nabi Zakaria. Kalau Siti Maryam dikasih rezeki berbentuk buah-buahan, sementara Nabi Zakaria kan belum punya anak, umur sudah tua, ya. Umur sudah tua, maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Keajaiban peserta akan lebih hebat daripada yang mengajar, ya. Nabi Siti Maryam itu hebat. Yang jadi gurunya adalah Maryam, bukan seorang nabi tapi jadi guru. Nabi Zakaria belajar dengan Siti Maryam. Nabi Zakaria langsung hebat. Apa? Nabi Zakaria langsung dikasih keajaiban. Apa keajaiban Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu kan sudah tua, umur 90 tahun. Istrinya mandul, kan begitu. Minta sama Allah, ya Tuhanku, aku minta anak, ya kan? Langsung dikasih. Di ayat 39 langsung dikirim, yaitu malaikat menjawab, hei Zakaria, nanti kamu dikasih anak, kan gitu. Dikasih anak, ya, namanya Yahya, nanti menjadi nabi dan rasul, membenarkan kalimat-kalimat Allah.
begitu ya. Begitu minta langsung dikasih ya. Nah, Nabi Zakaria ragu-ragu, apa iya bisa? Apa tandanya? Maka dijawab, tandanya nanti ya kamu tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong selama 3 hari. Itu tandanya kalau kamu dikasih anak. Jadi kalau kita, Bapak Ibu ya, kalau kita ini kan berdoa ya, belum dikabulkan, habis itu ragu-ragu. Kalau Nabi Zakaria setelah berdoa langsung dikabulkan, baru masih bertanya-tanya, apa iya? Padahal istriku kan mandul. Maka jawab malaikat, yaitu adalah mudah bagi Allah ya. Untuk apa kisah keajaiban diceritakan dalam Al-Quran? Coba siapa yang tahu untuk apa kisah ini diceritakan di Al-Quran? Ini bukan cerita untuk mereka-mereka di zaman dahulu, tapi juga bisa dirasakan oleh manusia zaman sekarang asal dipraktekkan gitu ya. Asal dipraktekkan. Ilmu ini ajaib asal dipraktekkan. Ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran semuanya sungguh dahsyat ya, asal dipraktekkan. Nah, contoh Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ajaib enggak? Di zaman Nabi Sulaiman ada keajaiban ya. Ketika Nabi Sulaiman apel, ya singkat ceritanya, burung hudhud itu tidak ada. Nabi Sulaiman mencari-cari mana hudhud. Ya, kalau enggak segera lapor, kalau enggak saya hukum penjara atau saya sembelih, kata Nabi Sulaiman. Tiba-tiba Hud muncul. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, aku baru melalang buana di atas negeri. Ternyata negeri itu adalah negeri ada penghuninya, orangnya nyembah matahari ya, namanya Ratu Bilqis ya. Ada negeri dipimpin oleh seorang wanita tapi nyembah matahari. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman ngutus burung hud untuk kirim surat ya, dimulai dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kerajaan Bilqis itu bergetar, seluruh kerajaan, penghuni istana galau gitu kan ya. Akhirnya berusaha untuk mestor upeti dan sebagainya ya. Begitu Nabi Sulaiman memanggil para pembesar kerajaan untuk memindahkan singgasana istana. Coba dibayangkan, istananya Ratu Bilqis ada di negeri Yaman, sementara Nabi Sulaiman ada di negeri Palestina. Kalau pakai kilometer bisa ribuan kilo. Bayangkan Bapak Ibu ya. Bisa enggak istana bisa dipindahkan? Ya bisa lah, kalau Allah izinkan. Nah ternyata bisa. Ajaib enggak? Pasti ajaib. Nah, siapa yang mengusulkan pertama? Ifrit. Jin Ifrit itu mengusulkan, aku bisa wahai Nabi Sulaiman memindahkan istana dari kerajaan Bilqis di negeri Yaman ke hadapanmu sebelum engkau berdiri. Pak, dari duduk menuju berdiri kan gerakannya kan seperti kita dari posisi duduk menuju ke berdiri. Maka di ayat berikutnya qala ya, berkata orang yang punya ilmu. Berarti manusia biasa dari mereka, dari ahli kitab, yaitu orang alim gitu ya, orang yang berilmu. Ngomong di hadapan Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana atau istananya Ratu Bilqis ke sini sebelum Anda berkedip. Ayo, mana yang lebih ajaib? Ya, manusia ini atau jin ifrit? Nah, kan gitu. Pasti manusia. Kenapa kok manusia ajaib? Karena tahu ilmunya. Demikian juga kita semua bisa ajaib kalau tahu ilmunya. Nah, ini ustadz kita bisa ajaib, bisa bangun 1000 rumah tanpa harus
pakai modal ya. Baik, Ustadz kita memiliki buku Magnet Rezeki, yaitu buku Magnet Rezeki ini sebagai kurikulum keajaiban. Ada bukunya ya, cuman karena ibu-ibu yang tidak lihat atau nggak hadir pasti nggak bisa menengok bukunya. Kemarin sudah saya sampaikan. Ya, ini testimoni tentang keajaiban. Ini santri-santri sudah pada menggunakan keajaiban. Puluhan sekolah telah menjadikan buku Magnet Rezeki MR sebagai kurikulum di sekolahnya. Ya, ini bukunya. Bagi ibu-ibu yang minat punya bukunya bisa pesan melalui saya. Ajaib ya, setelah menjalankan materi Magnet Rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. Alhamdulillah, kata Ahmad dari Jakarta. Ya, ada lagi Mbak Siti Balikpapan. Setelah saya jalankan salah satu jurusnya 7 hari pada Lebaran, suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar. Amazing. Ya, ini testimoni yang ya banyak sekali yang testimoni. Kalau dibaca semua akan tidak cukup ya. Nah, ini Mbak ini namanya Mbak Ika. Ini setelah mengamalkan ilmu Magnet Rezeki dapat mobil gratis ya senilai kurang lebih 350 juta. Gratis tis gitu loh Ibu ya. Siapa di sini yang ingin ajaib pasti katakan saya, oke? Oke, ini testimoni ya. Baik, sekarang ke kalau Nabi itu dapat mukjizat ya. Kalau wali karomah. Kalau kita orang biasa mauna. Ini agak terpotong tulisannya. Ini jurus Magnet Rezeki ada banyak sekali ya. Semua bisa jadi ajaib dengan izin Allah ya. Ibu-ibu di sini atau bapak yang nonton video ini semua bisa jadi ajaib kalau Allah sudah mengizinkan. Gimana caranya? Ya mencari izinnya Allah yang penting. Kalau kita tidak mencari izinnya Allah ya nggak bisa ajaib. Nah, sekarang saya terangkan mengenai perisai rezeki ya. Rezeki ya, rezeki itu diberi atau dicari ya. Ada yang mengatakan rezeki dicari, ada yang jawab diberi. Tapi kalau seandainya kita milih rezeki dicari, pasti anak-anak bayi banyak yang kelaparan karena mereka masih belum bisa mencari rezeki. Betul nggak? Betul ya. Berarti kalau begitu rezeki diberi. Itu hukumnya sudah jelas di Al-Quran. Allahu yarzuqu mayyasha. Allah memberi rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi kalau ibu-ibu biasa menggunakan kata-kata mencari, mulai sekarang dirubah ya. Dirubah menggunakan menjemput rezeki ya. Tidak boleh mencari rezeki. Kenapa? Kalau mencari seolah-olah rezeki tidak ada. Itu repot nyarinya. Tapi kalau menjemput ya sudah pasti ada. Seperti seseorang, anggaplah misalnya Pak Abdullah ngantar istrinya ke warung atau ke pasar. Kemudian Pak Abdullah mendadak ada tamu di rumah. Ya istrinya belanja di pasar. Kemudian 1 jam lagi Pak Abdullah jemput. Ya, kemana Mas Abdullah jemput istri? Akan jelas. Coba kalau dijawab, kemana Mas Abdullah cari istri? Kan itu beda jawabannya. Jadi gini, perisai itu kalau kita magnet itu kita dekatkan silet, pasti silet mengejar, betul nggak? Peniti mengejar magnet. Tapi sekarang magnet itu saya tutup dengan kain, tutup dengan kardus, tutup dengan plastik dan sebagainya. Semakin tebal tutupnya, maka magnet tidak bisa menarik silet dan sebagainya ya. Nah, itu namanya disebut dengan perisai. Semakin tebal perisainya, jarum pentul, peniti, silet tidak akan mampu untuk mengejarnya. Kenapa? Terhalang. Apa hubungan dengan kita?
ya perisai. Semakin tebal perisainya, maka rezeki semakin tidak mau mendekat. Apa itu perisai? Yaitu dosa-dosa kita, ya. Ibu-ibu pernah berdosa apa enggak? Pasti, ya. Tidak ada orang yang bebas dari dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya satu di muka bumi ini yang sempurna, yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi semuanya di muka bumi selain Nabi Muhammad pasti pernah berbuat dosa, termasuk diri kita. Semakin banyak dosa, semakin tebal perisainya, semakin tidak mau rezeki mendekat. Sedangkan kita kejar-kejar rezeki, mereka tidak mau juga ikut kita. Kenapa? Karena kita pasang perisai, ya, rezeki tak mau dekat. Nah, gimana caranya? Ya tentu kita preteli dong. Kita preteli satu-satu perisai itu. Satu-satu. Lama-lama berkurang. Sehingga jadi nggak ada lagi perisainya. Kalau nggak ada perisainya, berarti kita dikejar-kejar rezeki. Ya, kita tidak perlu cari-cari, ya, mengejar, tapi dikejar. Nah, Pak Ustadz, kalau nggak kerja nggak makan, kan gitu, ada yang ngomong begitu. Ya itulah Anda. Karena Anda bilang begitu, ya dituruti oleh Allah. Anda harus kerja dulu baru bisa makan. Padahal nun jauh di sana banyak orang-orang yang tak kerja kaya raya. Gimana? Karena dia jadi orang ajaib, ya. Ingat ya, apa yang harus kita lakukan pada perisai? Yaitu kita preteli, kita buang satu-satu setiap hari, ya. Kita buang perisainya. Kalau nggak kita buang gimana? Nempel kayak perangko kan. Nah, jadi gimana cara buangnya? Cara buangnya yaitu kita beristighfar atau bertaubat, ya. Coba di sini yang mendengar video ini siapa yang mau uang banyak? Pasti semua bilang aku atau saya, ya. Memang bisa uang banyak, bisa, ya. Asalkan tahu caranya, ya. Di surat dan ayat berapa Allah menjanjikan uang banyak? Ayo, ada yang tahu? Di surat berapa Allah menjanjikan uang banyak? Tahu enggak surat berapa? Yaitu surat 1 ayat 10 sampai 14. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun, ya, anak-anak, harta, anak-anak, kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itu simbol rezeki, ya Bapak Ibu, ya. Lalu bagaimana caranya? Allah jelaskan di ayat berapa? Yaitu ayat ke-10. Apa jawabannya? Yaitu suruh istighfar. Ya. Mudah enggak? Rezeki itu mudah, hanya istighfar. Kalau orang di luar sana yang nggak beriman, ya kerja. Orang Amerika, orang Barat, kerja dulu baru bisa dapat rezeki. Kalau orang-orang soleh, istighfar dulu gitu. Jadi Allah siapkan caranya, Allah siapkan tekniknya supaya rezeki mendekat. Apa tekniknya? Berbanyak istighfar atau berbanyak taubat, ya. Kalau orang luar sana itu kerja, kita taubat, ya. Begitu. Nah, kalau sudah taubat gimana? Ya tinggal nunggu hasil, kan, dari Allah. Ya, kalau seperti mana tadi, kalau diperteli semua perisainya, pembungkusnya, lama-lama kan dikejar oleh silet, dikejar oleh paku, dan sebagainya. Air yang berlimpah turun dari atas ke bawah, pasti semua basah. Betul enggak? Tapi ada yang tidak basah, tidak dapat air. Siapa mereka? Orang yang memasang perisai. Coba nanti dipraktekkan kalau nggak percaya, ya. Hujan deras, keluar rumah, jangan pakai payung, jangan pakai apapun media untuk nutupi. Baru terasa derasnya atau segarnya, ya. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Buka perisainya, ya. Buka perisainya.
Apa itu perisainya? Yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itulah perisai rezeki kita. Ya, dosa apa saja? Banyak, tak terbatas dosa-dosa kita. Bayangkan sejak akil balik sampai sekarang, berapa ratus atau ribu macam dosa yang sudah kita lakukan. Ya, coba bayangkan berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan? Banyak sekali. Ya, jadi apa yang harus kita kerjakan? Ya, beristighfar dan bertobat. Nabi SAW itu istighfar. Nabi dijamin masuk surga. Ya, Nabi dijamin surga. Namun Nabi masih bertobat. Gimana cara tobatnya? Beristighfar minimal 70 kali sampai 100 kali setiap hari. Nanti kita praktekkan ya. Beristighfar minimal 100. Ya, habis sholat istighfar 20 kali. Habis sholat wajib 20 kali. Satu hari genap 100. Itu minimal. Nah, ditambah dengan sholat tobat. Ya, nanti dipraktekkan ya. Sholat tobat. Ya, setiap kita pasti pernah berbuat salah. Ya, kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah kita beristighfar dengan sholat tobat. Kepada manusia, ya minta maaf. Minta maaf kalau masih bisa dijangkau dengan orang kita, dengan dekat, minta maaf. Kalau enggak, ya kita cukup dengan sholat tobat. Biar Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Lantas gimana cara sholat tobatnya? Kan itu. Kalau istighfar sudah tadi saya jelaskan, bisa istighfar sewaktu-waktu tak terbatas, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000. Tapi sholat tobat, bagaimana caranya coba? Ayo, ada yang tahu? Ya, yang sudah ngaji kemarin pasti sudah tahu ya. Caranya yaitu buat daftar nama orang-orang ya. Orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita gosipin, orang-orang yang telah kita adu domba, orang-orang yang telah kita remehkan, orang-orang yang pernah kita marahi, ditulis namanya. Bayangkan kalau satu hari satu aja sudah, satu hari satu kesalahan ke orang aja, setahun 365. Lah kali umur kita misalnya 30 tahun ya, sejak akil balik sampai sekarang 30 tahun. Berapa ratus orang yang pernah kita sakiti hatinya. Itulah yang menghambat rezeki kita. Nah terus orang yang pernah kita sakiti itu kita tulis namanya. Tulis namanya siapa, diingat sampai mentok, sampai nggak ingat lagi. Ya, ternyata ada 100, ada 200 lah. Setiap satu nama di sholat tobati, yaitu 1 kali salaman. Gimana caranya? Caranya menghadap kiblat. Waktunya selain setelah sholat subuh dan selain setelah sholat asar. Itu boleh sholat taubat. Ngomong sama Allah, ya Allah, ini posisi menghadap kiblat, sudah dalam posisi berdiri di atas sajadah, lurus ke kiblat, ngomong sama Allah, ya Allah, aku dulu pernah mendolimi si Bejo, ya, aku dulu pernah mendolimi atau memfitnah atau gosipin atau gibain si Fulan atau Fulanah binti Fulan. Nah, gitu ya. Baru takbir. Waktu takbir angkat tangan, Allahu Akbar. Saat bilang Allahu Akbar, di hati ngomong sama Allah, ya Allah, sengaja aku sholat tobat ya kepadamu 2 rakaat karena Allah ya. Baru sampai bar, kemudian teruskan bacaan-bacaan seperti biasa dalam sholat. Jadi niatnya sholat tobat ya. Begitu salam, checklist itu nama-nama yang tadi sudah kita tulis. Checklist 1, Bejo hari ini ya, jam sekarang Bejo, nanti sore misalnya Rahmat, nanti sore malam misalnya Andi, dan begitu seterusnya ya. Itu cara sholat taubat versi ilmu rezeki ya. Ya, jadi niatnya diutarakan dulu ya, biar nanti waktu sholat angkat tangan cukup hatinya, cukup niat sholat taubat karena Allah. Inilah jadikan
sholat tobat menjadi kebiasaan baru kita. Biar kita Allah ridhoi jadi orang ajaib. Apa itu orang ajaib? Orang yang dikabulkan doa dengan mudah, dengan cepat, dengan caranya Allah. Ya, nah, gitu ya. Ya, perisai rezeki, ingin uang banyak, buka perisainya. Ya, kenapa disebut perisai dan bukan penghalang? Karena ya sering kita mencintai dosa kita dan merasa itu bermanfaat, padahal dia adalah penghalang dari rezeki. Dosa itu kita cintai, ya, kita senangi dosa itu, kita merasa nyaman dengan dosa-dosa itu. Contohnya, ayo siapa di sini yang senang dengan dosa, ya? Lebih banyak mana pegang HP dengan pegang Quran, ya? Pas saat pegang HP ternyata lihat sesuatu yang Allah nggak ridho. Dosa apa enggak? Dosa, ya kan? Ya, kita suka marah-marah pada anak, pada suami, ya suami pada istri. Dosa. Nggak sholat, ya meninggalkan sholat. Dosa. Durhaka kepada orang tua, ya nggak patuh pada suami. Dosa. Lah dosa-dosa itulah yang harus kita preteli satu-satu supaya menjadi orang ajaib, ya. Ada ya kisah nenek umroh dengan biaya 10.000. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amru idza arada syai'an ayakulau kun fayakun, ya. Ini baiklah tadi dapatkan dalam 1 bulan setelah meneliti perisainya, yaitu ridho ibunya, ya. Ketika berusaha keras mendapatkan ridho ibunya, Allah berikan keajaiban. Ya mungkin di sini belum ada ridho suaminya, ya. Ya harus dicari ridhonya suami. Gimana caranya? Ya gimana caranya supaya suaminya ridho? Ya, kapan waktunya? Terserah. Kapan? Siang, malam, pagi, sore. Yang penting suami ridho. Ya, kalau perempuan gampang cari ridho suami. Ya, ngomong sama suami. Ya, Mas, sudah ridho belum? Kalau belum ridho, ini cambuk, pukulkan ke saya. Nah, gitu caranya. Berani enggak? Ya, kalau nggak berani, cari cara lain. Nah, Mas, hari ini aku bahagia. Tapi kebahagiaanku lebih sempurna kalau mendapat ridhomu. Nah, gitu ya. Sambil ditawari tuh rezeki malam-malam gitu sama suaminya. Mas mau enggak malam ini? Oke, begitu. Betul? Iya. Ya, ini luar biasa kalau dipraktekkan. Orang yang tidak kenal Allah, kerja terus supaya dapat rezeki. Namanya workaholic. Gila kerja. Mau uang banyak ya kerja. Tapi kalau orang kenal dengan Allah, mau uang banyak ya minta ampun. Namanya taubaholic. Taubaholic itu gila tobat, ya. Ayo mari kita biasakan kebiasaan baru, yaitu sholat taubat. Ada salah sedikit, sholat taubat. Ada salah sedikit, sholat taubat. Nggak sempat minta ampun dengan orang yang jauh di sana, ya. Kita kirim WA-nya menyakiti hati, nah sholat taubat. Kita kirim gambar merusak pikiran orang, sholat taubat, ya. Hikmah dari ilmu perisai rezeki, ya. Menyelesaikan semua persoalan hidup datangnya dari dosa kita. Kesadaran akan dosa adalah awal dari keajaiban, ya. Sibuk melihat dosa sendiri, jadi nggak fokus pada dosa orang lain, dan tidak sempat melihat orang lain, dosa orang lain, karena kita ingin keajaiban terjadi pada diri kita. Bertobat dan berhenti atas dosa-dosa masa lalu, ya. Yang lalu biar berlalu, nggak diulang lagi. Yang akan datang jangan dibuat, itu dosa. Jadi apa kata rahasianya? Buka perisainya, jangan buat dosa baru, ya. Ini coba, itu kan ada gambar magnet, itu ada besi. Nah, kenapa besi tak nempel? Karena ada penghalangnya, ya.
Baik, itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya untuk sementara, untuk pendahuluan. Semoga bisa bermanfaat sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.